Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Cikgu FM. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita masih membahas terkait modul 1, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen secara umum. Langsung saja kita masuk ke dalamnya. Dan tentunya kita sudah tahu bahwa dalam modul 1, prinsip pengajaran dan asesmen secara umum terdiri dari 4 topik. Nah, untuk video kali ini kita masih berada di topik yang kedua, yaitu merancang pembelajaran berdiferensiasi. Langsung klik saja untuk mengetahui aktivitas-aktivitas yang harus kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu, di video sebelumnya kita sudah membahas terkait aktivitas mulai dari merancang pembelajaran berorientasi peserta didik hingga tantangan merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tentunya aktivitas-aktivitas ini sesuai dengan alur merdeka ya. Mulai dari DERI, yaitu merancang pembelajaran berorientasi peserta didik. Kemudian eksplorasi konsep dari aktivitas pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik hingga komponen pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ruang kolaborasi pada aktivitas telaah video pembelajaran berdiferensiasi 1 hingga telaah video pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian demonstrasi kontekstual pada aktivitas hasil telaah. Dan dilanjutkan dengan alur merdeka yang elaborasi pemahaman, yaitu pada aktivitas tantangan merancang pembelajaran berdiferensiasi. Kini kita sudah sampai pada alur merdeka yang K, yaitu koneksi antar materi pada aktivitas UBD dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, langsung saja kita klik ke dalamnya untuk mengetahui apa tugas pada alur merdeka koneksi antar materi aktivitas UBD dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini adalah isi dari aktivitas UBD dan pembelajaran berdiferensiasi. Pada tahap ini, saatnya Bapak Ibu Guru menemukan keterkaitan antara prinsip understanding by design dan pembelajaran berdiferensiasi dalam merancang pembelajaran. Selain itu, Bapak Ibu Guru dapat mengaitkannya dengan pengalaman yang Bapak Ibu miliki dalam merancang pembelajaran. Buatlah peta konsep, poster, atau bentuk visual lainnya agar dapat menunjukkan keterkaitan antara keduanya. Baik, jadi pada aktivitas di koneksi antar materi, UBD, dan pembelajaran berdiferensiasi ini, tugasnya masih sama pada topik 1 ya, di koneksi antar materi juga, membuat peta konsep, poster, atau bentuk visual lainnya. Jadi di sini bentuknya berupa visual. Visual berarti itu yang dapat kita lihat. Nah, kalau audio itu kan yang kita dengar. Audio visual bisa didengar dan dilihat. Kalau audio visual biasanya video, dalam bentuk video ya. Begitu. Jadi kalau dalam bentuk visual berarti di sini gambar nggih Bapak Ibu ya. Nah, seperti poster, kemudian peta konsep, ataupun selain poster atau peta konsep, yang terpenting bentuknya itu visual yang bisa kita lihat ya. Berarti kalau visual tadi tidak ada audionya, bukan dalam bentuk video seperti itu. Nah, langsung saja Bapak Ibu, berikut ini kami akan menunjukkan referensi dari pengerjaan pada aktivitas UBD dan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, di sini Bapak Ibu untuk lembar pengerjaannya yang paling utama yaitu pastinya di awal diberikan identitas diri terlebih dahulu. Kemudian identitas tugasnya, dan ini kita mengerjakan tugas pada modul 1 topik 2, alur merdekanya koneksi antar materi dan aktivitasnya UBD dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian ini adalah soalnya ya Bapak Ibu ya. Ini adalah soalnya, kita cantumkan. Kemudian nah, ini adalah referensi dari kami dengan memilih membuat peta konsep dan bentuk visual lainnya. Namun Bapak Ibu guru di sini cukup memilih
salah satunya saja, boleh peta konsep saja atau poster saja atau bentuk visual lainnya gitu. Kalau dalam referensi ini kami memberikan contoh peta konsep dan juga bentuk visual lainnya. Untuk posternya belum ada Bapak Ibu ya. Nah, langsung saja Bapak Ibu untuk jawaban pembuatan peta konsepnya. Di sini bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah understanding by design dan strategi, kemudian diturunkan ke prinsip-prinsip UBD, yaitu menentukan tujuan pembelajaran, menentukan asesmen pembelajaran, kemudian merancang kegiatan pembelajaran. Nah, pada aktivitas merancang kegiatan pembelajaran ini diturunkan menjadi beberapa contoh strategi pembelajaran. Nah, seperti di sini ada project based learning atau PBL. Kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi, ada pembelajaran berbasis masalah, dan ada pembelajaran yang lainnya seperti itu. Masih banyak ya, ada kooperatif, kemudian yang lainnya seperti itu. Nah, untuk di sini karena kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, jadi kita fokuskan ke pembelajaran diferensiasinya saja. Pada pembelajaran diferensiasi kali ini kami petakan dari pemetaan kebutuhan belajar dan juga pemetaan aspek. Nah, dalam pemetaan kebutuhan belajar di sini terdiri dari 3, ada minat peserta didik, kemudian profil belajar peserta didik, dan juga kesiapan belajar peserta didik. Nah, untuk aspeknya, aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada konten, ada proses, dan ada produk. Di sini produk Bapak Ibu ya. Produk. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk referensi peta konsep dari kami begitu ya. Gambarannya seperti ini. Ya. Nah, ini adalah peta konsep menurut pandangan kami terkait UBD. Silahkan Bapak Ibu, ini bisa dijadikan sebagai ide Bapak Ibu untuk membuat peta konsep. Tidak harus sama Bapak Ibu, harus seperti ini. Hanya saja boleh Bapak Ibu sesuaikan dengan pemahaman Bapak Ibu terkait keterkaitan antara UBD dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tadi merupakan contoh dari pengerjaan untuk pilihan peta konsep. Berikut ini adalah contoh pengerjaan untuk bentuk visual lainnya. Jadi jika kita menganalisis dari kata bentuk visual lainnya, berarti visual ya, dapat dilihat begitu. Kalau audio bisa didengarkan, kalau audio visual bisa didengarkan dan dilihat. Jadi ada musik-musiknya begitu ya dalam bentuk video. Jadi jangan salah begitu Bapak Ibu ya, nanti visual dibuat video begitu tidak ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu contoh dari bentuk visual lainnya untuk identitas dan soalnya masih sama, hanya saja terkait jawabannya begitu ya. Ini adalah contoh visual kami. Nah, seperti ini. Nah, kita perkecil dulu bentuknya seperti apa ya. Bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Untuk visual kami membuatnya dari Canva begitu. Nanti untuk link Canvanya akan kami sematkan di deskripsi video ini. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajarinya begitu ya. Silakan diubah dan dibuat referensi untuk membuat jawaban untuk alternatif visual lainnya begitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk lebih jelasnya. Nah, di sini kami
berikan judul antara keterkaitan antara prinsip UBD dan juga diferensiasi dalam merancang pembelajaran. Kemudian ada definisinya, ada tahapannya, begitu baik untuk UBD maupun diferensiasi begitu. Dan ini ada keterkaitan antara UBD dan diferensiasi, ada 5 keterkaitan, baik dalam kerangka kerjanya yaitu berpusat pada siswa. Kemudian dalam pembelajaran berdiferensiasi itu memberikan fleksibilitas dalam menerapkan UBD dalam memenuhi kebutuhan yang beragam dari siswa. Kemudian di sini dilihat dari tujuan pembelajarannya, bahwa UBD itu membantu guru menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, sedangkan pembelajaran berdiferensiasi itu memungkinkan guru untuk menyesuaikan tujuan tersebut agar relevan dengan setiap siswa. Jadi ada kaitannya Bapak Ibu ya. Kemudian dari pengalaman belajar, bahwa UBD itu memberikan pedoman dalam memilih pengalaman belajar yang relevan, sedangkan pembelajaran berdiferensiasi itu memungkinkan guru untuk menyediakan berbagai pilihan, nah yang sesuai dengan gaya belajar. Jadi kalau UBD itu memberikan pedoman, sedangkan berdiferensiasi itu menyediakan pilihan, ya, pilihan pengalaman belajarnya gitu. Kalau UBD tadi pedoman dalam memilih pengalaman belajar, kalau berdiferensiasi yang menyediakan, ya, menyediakan pilihan aktivitas belajarnya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya dari penilaiannya, kalau UBD itu menekankan ke penilaian autentik, sedangkan pembelajaran berdiferensiasi itu lebih ke penilaian yang beragam untuk mengukur pemahaman siswa secara individual. Seperti itu Bapak Ibu ya, untuk keterkaitan antara UBD dan juga pembelajaran berdiferensiasi untuk alternatif pilihan visual lainnya begitu. Baik, cukup sekian Bapak Ibu video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu dalam menyelesaikan tugas-tugas di LMS sertifikasi pendidik. Jangan lupa Bapak Ibu untuk like, komen, share, dan di-subscribe agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Saya tutup video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu, semangat dalam mengerjakannya. Jangan mudah putus asa, semua pasti bisa dilalui dengan baik. Jangan pusing-pusing, pokoknya dibuat santai dan slow. Dan yang paling terpenting, tetap jaga kesehatan agar Bapak Ibu bisa melaksanakan segala rangkaian aktivitas di PPG tahun ini. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.